Shalom, selamat malam, berjumpa lagi di Mezbah Doa. Malam ini saudara, biarlah semakin hari kita semakin kuat, karena orang yang ada dalam hadirat Tuhan semakin lama semakin kuat. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita mendatang pada Tuhan pada malam ini membawa ucapan syukur kita. Saya mau menyapa semua saudara, tetaplah setia apapun keadaanmu. Tetaplah membawa ucapan syukur, pujian kepada Tuhan, karena itulah yang akan menyegarkan jiwa kita dan menyembuhkan tulang-tulang kita. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu malam ini membawa pujian kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Katakan pada Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan. Amin. Yesus ku segala pujian syukur, segala pujian syukur, kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu Tuhan. Amin. Lagi saudara, katakan segala pujian, apapun keadaanmu, katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan segala pujian, kami bawa ucapan syukur apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami. Kini kami datang tersungkur di hadapan-Mu Yesus. Amin. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Yesus ku menyembah-Mu. Kami sembahkan Tuhan yang hidup. Haleluya. Bahkan apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Ini ucapan syukur kami. Lebih lagi katakan saudara, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, yes Lord, menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan segala pujian kami bawa, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Karena memuji menyembah Engkau itu bukanlah pilihan, tapi kebutuhan bagi jiwa kami. Di dalam hadirat-Mu kami kuat, sebab Engkau Allah yang mengerti akan seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun manusia yang mengerti kami seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa kami andalkan seperti Engkau Tuhan. Malam ini saudara angkat hati dan imanmu, katakan kepada Tuhan, Dia Allah yang mengerti atas hidup kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Lebih lagi Allah mengerti, Allah peduli, amin. Yes Lord. segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Biarkannya Engkau bergumul sendiri, sebab Dia Tuhan yang peduli, amin. Oh, kami percaya Tuhan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan Engkau bergumul sendiri, sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau seringkali kami merasa dan melihat bahwa Engkau belum menolong kami, namun satu hal pasti kami tahu, Tuhan mengerti apa yang kami rasakan. Tuhan peduli dengan keadaan kami hari-hari ini. Engkau Tuhan yang baik dan tidak pernah meninggalkan. Lebih lagi angkat imanmu saudara, katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, amin. Allah peduli atas hidup kami, yes Lord. segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Sebab Dia Allah yang mengerti, lebih lagi Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang datang di hidup kami, yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan kami bergumul sendiri Tuhan, yes. Sebab lebih lagi saudara, engkau yang merasa Tuhan jauh, perkatakan dengan iman, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Amin, amin. Semua persoalan yang kau hadapi, Dia Tuhan yang mengerti akan hidupmu. Yes Lord Jesus. dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Kau Tuhan yang mengerti,
Engkau bukan hanya Tuhan yang mengerti, Engkau bukan hanya Allah yang peduli, tapi Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Tidak pernah Engkau lepaskan kami yang mau sungguh-sungguh Tuhan mencari hadirat-Mu, mencari anugerah-Mu Bapa. Saudara, jika hari-hari ini engkau merasa lemah, engkau merasa tidak berdaya, berserulah kepada Yesus, berseru kepada Tuhan. Katakan, pegang tangan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lebih lagi katakan, Yesus pegang Yesus, pegang erat kami Tuhan. Amin. ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku, Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Amin. di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Engkau alasan kami ada sampai hari ini Bapa, untuk memuliakan Engkau, untuk mempercayai Engkau dengan segenap hati. Walaupun hari-hari ini rasanya berat, tapi kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami. Engkau yang menopang kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, namun kami merasakan tangan Tuhan pegang tangan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, karena kami tidak dapat hidup tanpa tangan-Mu menopang kami. Mari lebih lagi saudara, engkau yang merasa tidak berdaya, berseru pada Tuhan, katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. lebih lagi katakan, Yesus pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Bapa, Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami seperti pelangi Tuhan. Bahkan setiap masalah yang kami hadapi, kami akan melihat pelangi sehabis hujan. Itulah janji Tuhan bagi hidup kami.
Kami tidak takut menghadapi hari-hari ini, karena kami tahu firman-Mu tidak pernah tergoncangkan Bapa. Kami percaya dengan iman Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan Amin. Lebih lagi katakan seperti pelangi sehabis hujan, kami percaya. seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai, kami percaya Tuhan. Lebih lagi saudara dengan iman katakan seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Amin. Harta yang tak ternilai Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara katakan seperti pelangi sehabis hujan, kami tahu sehabis hujan selalu ada pelangi. Tuhan yang menyatakan janji kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya di balik duka kami telah menanti harta yang tidak ternilai, yaitu kemuliaan-Mu Bapa. Lebih lagi katakan seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami percaya telah menanti Tuhan. harta yang Lebih lagi sekali lagi saudara, katakan ini dengan iman, percaya terjadi seperti pelangi. pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami percaya Tuhan, ada pelangi sehabis hujan di tengah badai persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang merenda pelangi kehidupan atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang terus menjadi kekuatan di hidup kami Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Buat kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan di hidup ini. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom buat seluruh pendengar Mesbah Doa di mana saja berada. Puji Tuhan hari ini saya bisa menayangkan Mesbah Doa saudara dari tempat ini. Saya sedang menuju ke satu tempat di dalam pesawat ya, dan puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan.
Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian dulu. Terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti Mesbah Doa, bahkan terus menjadi pendoa bagi keluarga, kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada kesaksian yang masuk yang akan saya bacakan. Saya percaya kesaksian akan terus membangun iman kita dan menambah rasa percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Iya, satu kesaksian yang sudah masuk saya akan bacakan. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Selama pandemi ini kami merasakan luar biasa penyertaan Tuhan. Awal pandemi keuangan kami sekeluarga sangat-sangat sulit, Bu, karena kantor tempat suami saya akhirnya ditutup, jadi tidak ada pemasukan. Ya, jadi saudara, tidak ada pemasukan sama sekali ya dari keluarga ini, karena kantor suaminya bekerja itu terpaksa harus ditutup. Penjualan online saya juga sepi, Bu. Untuk biaya hidup bahkan biaya makan kami terpaksa dibantu oleh kakak dan adik ipar saya yang keuangan mereka juga sebenarnya pas-pasan. Ya, dan untuk bertahan hidup kami menjual barang-barang bekas yang tidak kami pakai lagi. Puji Tuhan, Bu, ya, hari demi hari bisa kami lalui karena penyertaan Tuhan. 3 bulan masa pandemi, suami saya akhirnya diajari temannya untuk menjalankan usaha seperti yang temannya juga menjalankan. Usaha seperti usaha yang mereka jalankan. Dan puji Tuhan, selama 3 bulan kemudian suami saya bisa membuka usaha sendiri. Oh, haleluya saudara ya. Dan kami bisa bayar uang sekolah anak, SMA, SMP yang sekolahnya, yang benar-benar sekolahnya di swasta ya. Berarti biayanya memang sangat tinggi ya saudara. Sampai lulus tidak menunggak, sama sekali tidak ada tunggakan. Oh, puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Bahkan biaya untuk masuk kuliah dan masuk SMA swasta Tuhan mencukupkan, karena tidak lulus di universitas negeri, dan yang SMA juga tidak bisa ke negeri karena kakak saya kartu keluarga saya di DKI, tetapi kami tinggal di Depok. Oh, jadi nggak bisa masuk ke sekolah negeri dan terpaksa harus masuk ke universitas swasta. Selama masa ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya berdoa dan menyerahkan pendidikan anak saya kepada Tuhan, ya. Jangan lupa saudara, terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, saudara. Ya, ibu ini berkata, saya menyerahkan pendidikan anak saya kepada Tuhan. Dimanapun anak saya kuliah, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan Tuhan yang menentukan, bahkan Tuhanlah yang mencukupi segala kebutuhan hidup anak saya di dalam perkuliahannya. Dan anak saya juga bilang, Ma, jangan khawatir ya. Anak saya bahkan berkata, jangan khawatir. Anak saya berkata kepada saya, tadi saya berdoa, Ma, dan Tuhan berkata, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak ada uang untuk biaya kuliah. Tuhan tolong kami dan berkati kami. Dan ketika anak saya bilang amin, maka ada notif renungan yang masuk di HP-nya, judulnya jangan khawatir. Oh, haleluya, peneguhan dari Tuhan saudara ya. Berarti Tuhan pasti sediakan, katanya. Dia berdoa setelah hasil keluar tidak lulus. Puji Tuhan, Bu, sekarang kebutuhan kami tercukupi dan kami bahkan masih bisa berbagi dengan orang lain. Wow, saudara, orang yang disertai Tuhan itu akan mengalami pemeliharaan, bahkan pertolongan, bahkan perkenanan Tuhan ya. Bahkan bisa berbagi dengan orang lain. Ketika Tuhan yang turut bekerja, tidak ada perkara yang mustahil ya saudara. Bahkan kami bisa berbagi, dia bilang ya, dengan orang lain. Itu luar biasa saudara ya. Terima kasih Ibu atas semua pelayanan Ibu lewat Mesbah Doa dan semua firman-firman. Terima kasih buat Ibu dan keluarga yang terus menguatkan, bahkan membangun iman kami. Sudah lama Bu, saya mau bersaksi tapi saya tunda-tunda. Dan pada akhirnya saya sakit diare Bu, yang sangat menguras tenaga sampai akhirnya saya tidak bisa tidur. Tapi saya tetap berdoa dan saya perkatakan, diare ini bukan COVID.
Saya akhirnya bertobat, Bu. Saya juga berdoa, Tuhanlah yang menyembuhkanku. Obat ini hanya media. Saya percaya besok pagi saya akan bangun dan saya sudah sembuh. Dan benar, Bu, besok paginya saya bangun dan saya sembuh. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk tidak menunda-nunda kesaksian saya lagi. Haleluya, saudara ya. Maaf Ibu kalau kesaksian ini panjang ya dan kurang rapi. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga serta semua pelayanan Ibu. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Oh haleluya saudara. Ya, jangan pernah menunda ketika Tuhan memberikan kita kesempatan atau Tuhan sudah melakukan kebaikannya bagi kita, maka jangan pernah menunda. Sebab Tuhan itu Tuhan yang ingin saudara untuk kita ini bersaksi. Kenapa? Karena lewat kesaksian kita akan ada banyak orang yang diubahkan, akan ada banyak orang yang bertobat, bahkan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Terima kasih juga ya yang sudah memberikan kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Saya percaya saudara ya, apa yang kita tabur ketika kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, maka dia Tuhan juga yang akan melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dari kesaksian yang kita dengar malam ini, bagaimana ibu ini tadinya kekurangan, bahkan mereka terpaksa menjual barang-barang bekas. Tapi ketika Tuhan membuka jalan karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka bahkan tercukupi, bahkan bisa berbagi dengan orang lain. Itulah Tuhan ya saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Baik saudara, ya malam ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai di Hosea pasal yang ke-8 saudara ya. Hosea pasal yang ke-8 ya, kita tadi malam sudah membaca sampai ayat yang ke-4. Tuhan berkata, bangsa ini mereka telah mengangkat raja tanpa meminta persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka akan dilenyapkan, kata Tuhan. Saudara, bangsa ini mereka mengangkat raja tanpa bertanya kepada Tuhan. Mari apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita libatkan Tuhan saudara. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Sertakan Tuhan dalam setiap tingkah langkah kita. Sertakan Tuhan dalam setiap rencana bahkan perbuatan kita. Kenapa? Karena ketika kita menyertakan Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Dia, kita melibatkan Dia dalam segala hal. Dan Dia Tuhan yang sangat senang ketika kita libatkan dalam hidup kita. Tadi malam saya sudah sampaikan mengapa kita harus libatkan Tuhan. Karena ingat saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hidup ini kita nggak pernah tahu. Tapi waktu kita libatkan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bangsa ini mereka sudah memberontak kepada Allah. Mereka tidak taat pada kebenaran. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Mereka tanpa bertanya kepada Tuhan berani melakukan sesuatu tanpa persetujuan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini saudara bekerja, saudara membeli rumah, saudara melakukan apapun, mari tanya pada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mau terlibat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Baik, ayat yang kelima di sana dikatakan saudara, aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Karena pemberontakan bangsa itu, mereka datang membawa persembahan anak lembu. Itu adalah berbicara tentang korban. Maaf saudara, seberapa banyak pun uangmu yang kau bawa kepada Tuhan, Tuhan tidak tertarik dengan uang, dengan kekayaan, tetapi Tuhan tertarik dengan ketaatan. Waktu kita mau taat, waktu kita mau setia pada Tuhan, itu lebih berharga daripada persembahan-persembahan kita. Tuhan berkata, aku menolak ya segala persembahanmu, anak lembumu, hai Samaria. Murkaku, kata Tuhan, menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Bahkan Tuhan berkata, sampai sekian lama tidak dapat diampuni dosa mereka, tidak dapat disucikan. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Ya, sungguh akan menjadi serap serpih anak lembu Samaria itu.
Ya, ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lainlah yang menelannya. Tuhan berkata, ini keadaan terkutuk bagi bangsa itu, saudara. Ya, mereka menabur angin akan menuai puting beliung. Artinya apa? Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Waktu kita menabur angin, kita menuai badai, yaitu puting beliung, saudara, kata firman Tuhan. Mereka, ya, gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Artinya apa? Mereka menanam gandum-gandum itu tidak akan berbulir lagi. Tidak akan ada gandum yang bertunas, yang berbunga bagi mereka. Sebab, saudara, ya, mereka tidak disertai Tuhan. Sebab mereka dimurkai oleh Tuhan. Kita melihat di sini keadaan bangsa ini. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Bahkan Alkitab Tuhan berkata, bahkan sekalipun akan ada hasil, ya, dari tanah mereka, namun orang lain yang akan menelannya. Ini sebuah keadaan terkutuk ketika mereka pun ada mendapatkan hasil. Bukan mereka yang menikmati, tapi orang lain yang menikmati, kata Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam pemberontakan, di dalam dosa, saudara. Ayat yang ke-8, sana firman Tuhan berkata, Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Ya, ayat 9, sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Ayat 10, sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka, kata Tuhan. Ayat yang ke-11, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah-mesbah, dan mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Perhatikan di sini, mereka memperbanyak mesbah, mereka memperbanyak penyembahan, tetapi penyembahan mereka menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang mereka sembah bukan lagi Allah. Karena yang mereka sembah bukan raja di atas segala raja, bukan Tuhan yang menciptakan mereka, tapi mereka menyembah sesuatu yang berbeda. Saudara, mungkin kita masih berkata kita Kristen hari-hari ini, kita masih berdoa, kita masih ke gereja, kita masih membangun mesbah, tetapi kepada siapa kita taruh penyembahan kita, itu penting bagi Tuhan. Mungkin engkau menyembah, tetapi tanpa engkau sadari, engkau diperbudak oleh uang, engkau diperbudak oleh kekayaan, bahkan engkau diperbudak oleh kenajisan, percabulan, kepahitan. Itu artinya, saudara, ketika engkau tidak mau melepaskan semua berhala-berhala itu dan meletakkan hidupmu sungguh kepada Tuhan, maka semua mesbahmu akan menjadi mesbah yang menjadi dosa dalam kehidupanmu. Mari ya saudara, kita mau sungguh-sungguh ya hari-hari ini berserah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh benar-benar hanya menyenangkan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya mesbah kita menjadi mesbah yang berkenan, mesbah yang kita bangun menjadi mesbah yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-12, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Wow, saudara, kita lihat di sini bangsa ini, Tuhan memberi banyak pengajaran, Tuhan memberi banyak peringatan, Tuhan memberi banyak hukum-hukumnya, tapi bagi mereka pengajaran Tuhan itu sesuatu yang asing. Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak di sekeliling kita orang Kristen yang masih menentang firman, yang masih tidak setia kepada firman, yang masih memilih untuk melakukan hal-hal dosa daripada mengikuti Tuhan? Bukankah kita melihat di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan firman? Mereka lebih memilih hidup di dalam dosa, kemabukan, persimahan, percabulan, kepahitan, terikat dengan rokok, terikat dengan obat-obatan terlarang, terikat dengan berhala, cinta uang, mengejar harta. Bukankah kita melihat itu ada di sekeliling kita? Biarlah hari ini kita mau bertobat, datang kepada Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan menjadi sesuatu yang asing bagi kita sehingga kita tidak mencintai firman-Nya. Ayat 13 berkata, mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir.
Saudara, mereka itu rajin beribadah, mempersembahkan korban rajin, memberikan persembahan rajin, memberikan mungkin perpuluhan rajin, memberikan apapun rajin. Bahkan mungkin masih ada dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi Tuhan berkata ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu Tuhan tidak berkenan. Saudara, makanya selalu saya mengingatkan kita semua, perkenanan Tuhan itulah yang di atas segala-galanya di hidup ini. Tanpa perkenanan Tuhan, semua yang kita lakukan itu percuma, sia-sia. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan Tuhan berkenan, itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Ayat yang ke-14, ayat yang terakhir, Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana Yehuda, telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri-puri mereka akan dimakan habis. Mereka membangun satu kekuatan. Mereka membangun puri-puri, yaitu penjagaan, tembok-tembok penjagaan. Tapi Tuhan bilang, aku akan melepas api di tengah mereka sehingga mereka akan hangus. Saudara, perlindungan kita itu hanya Tuhan. Jangan pernah menaruh sesuatu, membangun kepercayaan kita kepada uang, kekayaan atau apapun. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Karena itu saudara, mari kita setiap kita mau terus setia kepada Tuhan, kita mau setia memandang kepada Dia, kita mau terus percaya bahwa hanya Dialah Tuhan yang sanggup menentukan bahkan pegang kendali atas hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap pengajaran-Mu, terima kasih buat setiap firman-Mu, terima kasih buat setiap hukum-hukum-Mu. Kami tidak mau menjadikan itu sesuatu yang asing, tapi kami mau mencintai firman-Mu, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, kami mau hidup mencari perkenanan Tuhan, kami mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada Tuhan memberkati, berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa menguji hati kami, membawa kami dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap mereka yang sakit hari-hari ini, Tuhan lepaskan, jamah, sembuhkan. Kami patahkan, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba menaruh penyakit dalam tubuh kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biar Tuhan Engkau sendiri yang menjamah, melawat, memberikan kesembuhan terutama di dalam jiwa kami Bapa. Sembuhkan jiwa kami. Tidak ada sungut-sungut kepahitan atau apapun juga kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sertai Tuhan. Bahkan kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Tuhan seluruh jajaran kepemerintahan, kabinet, bahkan semua yang terlibat. Tuhan, bawa bangsa kami dalam takut akan Engkau. Kami berdoa terjadi pertobatan di bangsa kami Indonesia. Hamba-Mu juga sedang berada di Amerika. Tuhan memberkati bangsa ini. Lawatan Tuhan terjadi bagi Amerika. Tuhan berkati Presiden Joe Biden dan seluruh kabinet yang ada. Tuhan memberkati. Kami juga lepaskan berkat Tuhan bagi setiap mereka yang terikat dalam kenajisan percabulan, dalam hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, rokok, minuman keras, Tuhan, obat-obatan terlarang, susah tidur, yang terikat dengan kecemasan, kepahitan, amarah, kebencian, ketakutan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua yang ada di masa pandemi ini, para tim medis yang ada di garis terdepan. Tuhan, kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Lawatan Tuhan turun terjadi di atas setiap bangsa-bangsa dan kota-kota, sehingga orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari kita buka hati, angkat tangan-Mu, terimalah berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih saudara, terus mengikuti Mesbah Doa setia dan terus dukung pelayanan saya. Dari Amerika saya mengucapkan shalom, Tuhan memberkati.